asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala al ulama min ahlil hikmah mada dahr wal ayyam wa zabu hazilu wa jaa rasulul mauti wa qalbul gafilu naimuka fi dunya gururun wa hasratun wa isuka fi dunya mahalun wa batilun. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man kana fi ahlil jannah yusiru bi amalihi ahlil jannah wa man kana fi ahlin nar yusiru bi amalihi ahlin nar. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan satu perintah Allah. Dan perintahnya ini bukan perintah main-main. Perintah yang paling besar di antara perintah Allah. Siapa orang yang bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, aqimis sholata liduluki samsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Quran fajar ini adalah sholat subuh. Bukannya baca Quran, bukan. Tapi sholat subuh. Sholat gak ada lagi yang lebih mahal daripada sholat subuh. Karena tidak semua orang bisa melaksanakan. Tidak akan mungkin di mana masjid, di mana langgar, di mana surau untuk sholat subuh bisa mengalahkan sholat maghrib. Itu gak mungkin, Pak. Betul? Betul? Ini betul kan? Ada orangnya nih. Alhamdulillah. Karena mahalnya kata Allah dalam hadis Rasulullah SAW, tanta akomuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Malaikat malam sama malaikat siang silih berganti nih, tadi pagi datang. Ketika imam tadi mengucapkan waladhdallin amin, itu yang jawab amin bukan ini orangnya, bukan. Penuh ini masjid ini. Masjidnya apa namanya? Muhajirin. Penuh sampai ke belakang itu malaikat. Karena dalilnya ada. Untuk sholat subuh dihadiri oleh para malaikat, tata'aqamuna bikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Dan orang yang bisa melaksanakan sholat subuh jaminannya surga dari Allah. Alhamdulillah. Bayangkan qabla subuh rak'ataini khairu minad dunya wa ma fiha. Siapa orang yang bisa melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, dia mendapatkan dunia sama isinya. Mahal, Pak. Coba ente periksa. Berapa banyak orang di komplek ini bisa sholat subuh? Salatik. Dan Allah utus malaikat untuk datang kalau perkara sholat subuh. Karena mahalnya di sholat subuh. Man sholat subuh bi jama'atin, siapa orang yang sholat subuh berjamaah, kama yusolli fi kulli lailah, sama dengan dia sholat semalaman suntuk. Tadi malam Bapak sholat semalam suntuk? Bisa? Gak bisa. Gak ada. Saya pengen lihat mana orangnya yang bisa sholat semalaman suntuk dari isya sampai subuh. Ada? Kalau orang dulu banyak, wudhu isya aja bisa dipakai untuk sholat subuh. Orang dulu. Jadi sekarang orang milenial semua. Karena mahalnya itu dihadirkan malaikat.
Kemudian malaikat lapor kepada Allah. Entah sebentar ini keluar dari masjid ini, malaikat datang kepada Allah lapor. Wajibnahum ya Rabb, aku datang ke tempat itu, wajibnahum wa hum yusallun, si fulan bin fulan bin fulan bin fulan disebut Allah. Nama kita disebut, nama orang tua kita disebut, nama kakek kita disebut oleh Allah, oleh malaikat. Jadi bayangkan bangganya orang tua kita di dalam kubur kalau anaknya di dunia ini sholat subuh, karena akan disampaikan oleh malaikat sampai ke langitnya Allah ketika nanti waktu Isra. Kalau malaikat datang wajibnahum wa hum yal'abun, datang malaikat tadi waktu subuh, orang di komplek ini lagi tidur, malaikat jawab kepada Allah Subhanahu wa taala, wajibnahum, ketika aku datang wa hum yal'abun, mereka lagi asik dengan tempat tidurnya. Na'udzub. Jelas? Mahal Pak, mahal ya. Sholatnya saja berjamaah sama imam tadi itu kita dianggap sholat semalaman suntuk dari mulai isya sampai kita sekarang subuh. Luar biasa, betul? Itu mahalnya sholat. Kenapa? Karena perkara sholat ini perkara yang tinggi, Pak. Perkara yang paling mulia. Apalagi ada orang habis sholat subuh kemudian dia duduk di masjid. Dia duduk sampai Isra. Dia duduk di majlis yang semacam begini. Iza ra'aitu riyadul jannah, kata Nabi, apabila engkau melihat taman-taman surga. Ini yang ngomong taman surga bukan saya Pak ya, yang ngomong Nabi. Iza ra'aitu riyadul jannah farta'u, kata Rasulullah. Kalau engkau lihat taman-taman surga, ini Nabi ngomong dengan sahabat. Ya, yang jelas sahabat bukan orang sini. Nabi bicara dengan sahabat, kata Nabi, iza ra'aitu riyadul jannah farta'u. Kalau engkau lihat taman-taman surga, kata Nabi, maka mampirlah engkau. Sahabat tanya, wa man riyadul jannah ya Rasulullah? Apakah ada itu taman surga ya Rasulullah di dunia? Apa kata Nabi? Hada majalisul zikir wa majalisul ilm. Orang yang duduk di majlis yang semacam begini, dia sedang duduk di taman bagus tak? Bagus tak? Pak, saya mau tanya. Ini orang-orang sini kan pinter-pinter nih. Saya mau tanya, kalau rumah kontrakan ada tamannya nggak? Nggak ada. Rumah kontrakan nggak ada tamannya Pak. Dia langsung ketok-ketok pintu begini, ruang tamu dia langsung, betul? Betul? Ya, namanya rumah kontrakan, ya kan? Kalau rumahnya orang kaya ada tamannya nggak? Ada. Ada. Semakin kaya bapak ini miliarder di sini, nggak mungkin tamannya itu 1000 meter, bisa-bisa sehektar, betul? Baru nyampe di rumahnya. Saya punya teman Pak, jalan kaki kalau sampai ke dalam pintunya itu, sampai ke pintunya itu Pak, lumayan lama 5 menit. Jalan kaki dari pagar ke pintu rumahnya itu 5 menit Pak. Berarti Bapak bisa bayangkan berapa besarnya. 12 hektar rumahnya. Di Buncit ya. 12 hektar. Kalau bulan-bulan tiap bulan itu bagi-bagi beras ke janda-janda, hartanya gak pernah habis. Hotelnya di mana-mana. Ya. Perusahaannya luar biasa. Ada satu orang Pak di daerah Condet, tahu Condet? Suka jalan-jalan orang sini. Kita pagi ngobrol aja udah ya. Kalau Bapak masuk di Condet, ada toko parfum, namanya Happy Parfum. Pernah ke Condet? Kalau nggak pernah ke sana, saya kasih ongkos ya sekarang. Bapak masuk pintu Condet itu, ya. Sebelum kan sebelah kanan ada kuburan, tapi jika kuburan Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muqaddam, Habib Abdul Qadir bin Muhammad bin Ahmad Al-Haddad, itu sebelah kanan. Habib Umar bin Khud Al-Haddad sebelah kanan. Sama satu orang Betawi, ada 4-5 kuburan. Itu Condet nggak bisa digedein Pak sampai hari kiamat. Condet itu tidak akan bisa dibesarin jalannya sampai hari kiamat. Paham? Karena ada kuburan di sebelah kanan. Kuburan orang-orang besar.
Makanya berkah kalau dagang itu. Teman saya buka toko parfum, namanya Epi Parfum 1. Kurang lebih 8 tahun dia buka, nggak beranak tokonya nggak beranak. 8 tahun nggak beranak. Subhanallah, dia rubah hidupnya. Dia nggak pernah datang ke toko, dia pegangan tasbih terus, kerjanya zikir, puasa Senin Kemis, puasa Ayamul Bid, malam sholat malam qiyamul lail. Saya datang kira-kira 3 bulan yang lalu. Sekarang bukan 1 Epi Parfum 1, Epi Parfum 2, Epi Parfum 3, Epi Parfum sampai Epi Parfum 7. Tahu omsetnya yang di pojok itu pas mentok itu omsetnya Bapak biar tahu nih, 400 juta per hari. Ada orang sini sekaya itu 400 juta. Dia nggak pernah kerja, di rumah pegangan tasbih, tasbih, ngaji mulutnya komat kami terus zikir sama Allah. Tambah dia berzikir, tambah dia ibadah, tambah dia sholat, diletakkan sama Allah dunia kejar dia. Nggak pernah ke tokonya Pak. Dia nggak pernah ke tokonya. Dari rumah ada telepon di situ, ada Quran di situ. Baca Quran. Pagi sampai sore baca Quran kerjanya. Sholat berjamaah. Begitu besar kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Aku buka itu pintu surga, pintu rezekinya dari Allah karena orang ini yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tanya puasanya Pak, puasanya itu Senin Kemis ditambah Ayamul Bid tanggal 13, 14, 15. Saya kenal orang yang lebih muda dari saya. Kalau saya juga masih muda Pak, 27 sekarang. Alhamdulillah. Apa yang terjadi kalau orang mendekatkan dirinya kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan letakkan hartanya. Akan datang bersama dengan orang yang sholat subuh. Enggak pernah saya ketemu ada orang sholat subuh berjamaah bertahun-tahun hidupnya susah, enggak ada. Betul? Kenapa? Man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isatan danka wa nasuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ya Rabbi lima asartani a'ma wa qad kuntu basira. Allah Subhanahu wa taala bilang begitu, ya. Man a'rada, siapa orang yang berpaling dari mengingatku, kata Allah. Sebaliknya ya, yang berpaling dari ingat Allah, ketika datang panggilan hayya 'ala shalah, hayya 'ala falah, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia berpaling, kata Allah dalam Al-Qur'an. Allah bilang, ma'isatan donka, aku sempitkan kehidupannya. Na'udzubillah. Disempitkan Allah. Digaransi bakal sempit hidupnya. Ada orang bilang, itu orang-orang yang nggak pada sholat itu kok kaya-kaya. Kan ada yang ngomong begitu. Ada ustadz yang sholat dulu, ya, zuhur di masjid, asar di masjid, maghrib di masjid, subuh dan udah baca Quran di masjid. Tapi hidupnya susah. Siapa yang bilang dia susah? Dia tidak akan susah. Siapa yang bilang itu orang kaya yang tidak sembahyang dia hidupnya nyaman, tidak ada kenyamanan dalam dirinya? Mau buktinya saya kasih tunjuk sama dia. Hatinya tetap gelisah. Kalau Bapak pergi di daerah Kelapa Gading, ada perumahan Geraha Gading di samping mall Moi. Itu Pak, rumah orang-orang kaya. Bapak kalau mau masuk situ pakai KTP, tinggalin KTP di situ. Mau masuk situ pakai KTP. Saya mau cari rumahnya Pak Ustadz Anu, mesti tinggalkan KTP itu karena rumahnya orang kaya. Tapi biar Bapak tahu, mereka itu kaya, keluar pagi jam 8, pulangnya jam 8 malam. Ya, hidupnya susah. Yang nikmat siapa? Pembantu dengan supirnya, betul? Pembantu asik di rumah lagi. Apa namanya, remote TV. TV-nya begitu. Dia yang punya TV-nya nggak pernah nonton TV, Pak. Yang punya TV nggak pernah nonton TV. Yang nonton TV siapa? Pembantu sama supir. Kopi segelas supir sambil mundur nonton TV. Majikan yang gaji dia lagi kerja muter otak dari pagi sampai malam. Betul? Betul? Apa itu bahagia? Yang lebih bahagia supirnya sama pembantunya. Betul? Jadi jangan dipandang itu kenikmatan hidup di dunia karena hartanya, tidak ada harta itu. Dan Nabi tidak ajarkan itu.
Nabi tidak ajarkan. Nabi Muhammad ditawarkan, ya Muhammad, idza kana Jabal Uhud, kalau engkau mau Jabal Uhud itu saya jadikan emas, kata malaikat datang kepada Nabi, saya akan minta kepada Allah untuk dijadikan emas itu Jabal Uhud. Apa kata Nabi? Lah, Enggak. aku lebih bagus hidup menderita. Nabi Muhammad sampai istrinya Khadijah ketika dilamar oleh Nabi Muhammad SAW, melamar seorang janda usianya 40 tahun, Nabi Muhammad 25 tahun, itu dilamar dengan uang nggak banyak Pak, 200 ekor unta. Satu unta 30 juta. 30 kali 300 kali 200. Kali 200 berapa? 6 miliar. Ada orang sini Al-Muhajirin yang lamar bininya dulu pakai 6 miliar. Gak usah 6 miliar, 1 miliar ini. Nggak kelihatan orangnya. Betul? Nabi lamar istrinya janda usianya 40 tahun, Nabi 25 tahun, masih kinclong Nabi Muhammad. Ngelamarnya dengan 200 ekor unta, 6 miliar kalau saya hitung. Subhanallah. Jadi jangan dikira Nabi Muhammad orang miskin, kaya. Sebelum datang kenabian. Begitu jadi Rasul, diangkat menjadi Rasul, mulailah berubah kehidupan Nabi Muhammad. Karena dia lebih penting untuk menyelamatkan umat ini kepada Allah Subhanahu. Kalau tidak karena Nabi, kalau mungkin yang turun Nabi Musa, kita belum tahu sekarang ini. Itu Nabi Musa saja berdakwah nggak dapat, itu orang-orang Fir'aun Mesir nggak dapat, orang Kipti nggak dapat, hanya orang Bani Israel saja ikut. Dan itu juga cuma berapa orang yang ikut kepada Musa. Padahal berpuluh-puluh tahun dia berdakwah kepada kaumnya, nggak dapat. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW keluar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan dirinya. Keluarnya Nabi itu dengan harta dan diri. Kalau Nabi Musa tidak. Dia berdakwah menyampaikan saja. Nabi Muhammad dengan hartanya sampai habis miliknya Khadijah. Hartanya Khadijah adalah seorang wanita yang kaya di kota Mekah pada waktu itu. Orang ketiga yang paling kaya di kota Mekah, seorang wanita. Wanita yang paling kaya pada saat itu di antara dua orang laki-laki. Itu Khadijah nomor 1 di antara wanita-wanita yang di kota Mekah. Paling kaya, hartanya miliarder. Mau ngelamarnya saja 6 miliar, bagaimana hartanya kan? Yang dilamar 6 miliar, berarti yang punya yang dilamar itu lebih banyak daripada itu. Yang ngelamarnya 6 miliar. Begitulah ini. Apa yang diberikan oleh Nabi? Nabi perintahkan kita umatnya. Untuk apa? Untuk menyampaikan ini agama. Hari ini Pak, tahun 2004 saya berangkat ke Aceh. 2005 Aceh tsunami, betul? Betul. Tanggal 26 Desember. Biar bapak-bapak tahu. Ini saya cerita dengan bukti saya. 2004 Aceh tsunami tanggal 26 Desember. Bulan Januari akhir, pertengahan Februari saya berangkat dengan rombongan. Kurang lebih saya dengan jam 8 berangkat sampai di sana. Melihat kondisi Aceh. Di depan masjid yang saya tempati itu masjidnya Masjid Babu Salam, Kecamatan Lamrabu. Di depannya itu ada barak pengungsian 600 kakak. 600 berarti kalau orang satu kakak itu ada 2, 3, kurang lebih 1.200 orang. Ya, saya ceramah di situ di barak, menyampaikan tentang kebesaran Allah. Apa yang terjadi? Hari Jumat mereka sholat berjamaah. Hari Jumat sholat berjamaah penuh. Ini kayak masjid Al-Muhajirin begitu. Asalnya di hari Jumat menangis. Saya meneteskan air mata. Asal di hari Jumat wala wahid, nggak ada yang datang Pak. Azan sudah dikumandangkan jam 3 kurang waktu. Sepi masjid. Tapi tadi Jumat sampai di luar. Asal di hari Jumat gak ada. Kira-kira apa yang diminta sama Allah? Allah itu minta gak banyak Pak. Tidak minta hartanya. Betul? Yang diminta kita minta. Yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, kata Allah. Sembahlah aku, sembah. Dia Allah cuma minta kita untuk nyembah saja.
Ente mau pakai baju bagus boleh, nggak pakai baju bagus boleh, mau pakai sarung boleh, mau pakai celana boleh, silakan. Tapi yang diminta wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah aku sampai nanti datangnya kematian. Itu permintaan Allah, nggak ada minta lain Allah. Kita diperintahkan untuk itu kok. Makanya Nabi ketika perintah perkara itu, Nabi dibawa ke Sidratul Muntaha untuk menerima amar perintah sholat. Waktu Nabi berangkat dari Mekah, jaraknya biar bapak-bapak tahu, jarak antara Mekah, Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa 3000 km. Jakarta Surabaya, Surabaya Jakarta, Jakarta Surabaya. Kurang lebih begitu. Betul? Ya Pak ya? Yeah. Ada yang suka jalan-jalan nih, ya, traveling. 3000 km ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW dengan buruk kendaraan, dengan buruk berangkat. Waktu Nabi berangkat dengan buruk, ra'aitu Musa ala qabrihi fayusalli. Ketika aku lihat, kata Rasulullah, dengan buruk di atas buruk Nabi sembahyang. Lagi melihat, lagi berangkat di atas buruk, mau sampai ke Sidratul Muntaha, mau sampai di Masjidil Aqsa. Di atas buruk Nabi melihat Nabi Musa sedang sholat di atas kuburnya. Hada anbiya hayat hayyun fi qabri. Itu yang namanya para nabi, semuanya hidup di atas. Tidak ada nabi yang mati, tidak ada. Dari mulai Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad, semuanya hayatan fi qabri anbiya. Semuanya para anbiya dihidupkan oleh Allah. Mereka tidak mati. Khusus untuk para nabi dan rasul tidak mati. Ya, biar tahu, karena hadisnya jelas. Allah perintahkan tanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha haramallahu 'alal ardi an taqula ajsadal anbiya. Diperintahkan tanah itu tidak boleh makan jasadnya anbiya. Itu perintah dari Allah. Diharamkan. Kenapa? Karena bumi tidak boleh menyentuh nabi dan rasul, tidak boleh disentuh. Itu diperintah oleh Allah. Haram kau makan itu jasadnya dia. Jadi kullu anbiya, semua para nabi hayatan fil qabri. Waktu Nabi Isra dan Mi'raj, waktu berangkat Isra Nabi itu sebelum sampai di Masjidil Aqsa, di atas buruk Nabi melihat fayusolli, lagi sedang sholat Nabi Musa. Nabi Musa lagi sholat, Pak. Udah mati masih sholat. Kita hidup gak mau sholat. Pinteran mana? Nabi Musa udah mati, dilihat oleh Nabi. Ra'aitu Musa ala qabrihi fayusolli. Aku melihat Nabi Musa saat aku lagi Isra. Itu Nabi Musa sedang lagi. Ini kalau saya teriak-teriak begini kalau nanti dikeroyok orang. Ketika berangkat sampai, kata Nabi Muhammad, setelah aku sampai di Masjidil Aqsa yang jaraknya 3.000 km, Nabi sampai di Masjidil Aqsa, itu semua para nabi dan rasul sedang menunggu Nabi Muhammad. Dari mulai Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa, 124.000 sedang menunggu, lagi kongko-kongko di depan itu menunggu Nabi Muhammad datang. Karena Imamul Anbiya, seorang imam dari kalangan para nabi dan rasul adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Jadi biar antum tahu, antum ini perlu bangga, anda ini perlu bangga. Bangga kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kuntum khaira umat. Tidak ada umat yang terbaik yang diciptakan oleh Allah kecuali kita umat Nabi Muhammad SAW. Itu janji Allah, bukan janjinya sembarang manusia, bukan. Janji Allah. Kuntum